Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timoneso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang SEO YouTube di tahun 2023 teman sekalian. Karena kita ketahui di tahun 2023 ini untuk SEO YouTube sama dengan tahun-tahun sebelumnya itu beda sekali teman sekalian. Karena di tahun 2023 ini tidak perlu kita lakukan settingan pun channel atau video kita itu bisa rame. Teman-teman bisa lihat deh beberapa video yang tidak melakukan optimasi tapi channel YouTube-nya bisa berkembang, videonya itu bisa meledak. Nggak usah contoh lain, di video atau di channel YouTube saya sendiri teman-teman, kalau saya bikin konten itu kalau saya masih menggunakan dengan teknik lama 2022, 2021 itu nggak bakal rame. Saya harus melakukan perubahan, saya harus mengoptimasi dengan cara yang baru. Oke teman sekalian, saya akan bahas satu persatu nih, membandingkan SEO YouTube di tahun sebelumnya sama tahun ini tuh kira-kira perbedaannya di mana. Yang pertama kita akan bahas tentang judul pada video kita. Judul pada video kita, kalau dulu tuh kita melakukan riset, saya melakukan riset terlebih dahulu nih, riset dapat kata kunci, baru saya bikin konten atau videonya. Nah setelah itu baru kita optimasi, kita upload videonya. Biasanya itu ramenya itu 2-3 hari kemudian itu bisa rame teman sekalian, karena kata kuncinya bisa kena begitu. Nah kalau saat ini teman-teman kita targetkan kata kunci itu nggak bisa kena. Karena apa? Karena persaingannya gede banget teman sekalian. Karena orang-orang itu sekarang sudah pinter untuk melakukan riset. Kalau kita hanya mengandalkan riset kata kunci, channel atau video kita tuh nggak bakal rame, karena judulnya tuh hampir mirip, hampir sama, karena hasil riset semua. Jadi untuk saat ini di tahun 2023 teman-teman tuh nggak perlu riset. Bahkan teman-teman kalian itu membuat judul yang semenarik mungkin, yang menarik perhatian orang lain, yang beda dari orang lain. Mungkin kalau teman sekalian dulu itu mungkin membuat channel YouTube semuanya cara membuat channel YouTube dengan mudah begitu ya. Nah kalau saat ini terkadang kita membuat judulnya tuh begini, hanya 2 menit bisa buat channel YouTube, hanya 2 menit channel YouTube bisa meledak. Nah kadang-kadang kata kunci atau judul yang nyeleneh seperti itu yang bisa rame. Nah SEO YouTube saat ini tuh seperti itu. Karena apa? SEO sekarang itu bukan masalah settingan di channel YouTube-nya, tapi di optimasi videonya. Kalau dulu kita optimasi sedemikian rupa untuk channel YouTube-nya ya, untuk channel YouTube-nya pengaturan. Tapi untuk saat ini bukan, faktor utamanya adalah di videonya. Berikutnya lagi, kita tidak perlu mengisi deskripsi dan tag, bahkan hashtag juga nggak diisi teman sekalian. Nah banyak ya YouTuber besar, teman-teman bisa lihat YouTuber besar. Salah satu contoh mungkin Bang Deddy Kobuser. Teman-teman cek aja di sana, itu tidak ngisi deskripsi, itu nggak ngisi tag, itu nggak ngisi hashtag. Channel YouTube-nya itu bisa gede. Teman-teman cek aja deh, menggunakan kata body itu bisa kelihatan semua ya. Tagnya itu bisa kelihatan semua. Mereka tuh nggak ngisi, bahkan mereka tuh kosongin, bener-bener kosongin. Nah kenapa kok channel atau videonya itu bisa meledak? Itu karena faktor apa? Itu karena faktor memang kontennya itu menarik dan mereka tuh suka ngikutin videonya. Jadi kalau untuk saat ini tuh bukan masalah faktor judul, tag, deskripsi kita isi lengkap, kata kuncinya lengkap, mereka nyari video kita baru menemukan video kita. Untuk saat ini lebih gede itu mereka itu nonton video kita berdasarkan rekomendasi YouTube. Makanya kita harus optimasi di judulnya itu semenarik mungkin, karena faktor utamanya itu adalah di judulnya. Nah faktor lainnya apalagi nih teman-teman? Faktor lainnya adalah karena pembuatan thumbnail yang menarik. Nah kalau dulu sama sekarang, kalau untuk urusan thumbnail ini sama teman sekalian. Kalau dulu kita membuat thumbnail itu semenarik mungkin kan, pada saat orang mencari sebuah kata kunci di beranda YouTube, mereka kan lihat thumbnail tuh, thumbnailnya menarik enggak? Nah mereka baru ngeklik video kita. Kalau dulu seperti itu. Saat ini juga sama. Kalau kita buat thumbnail yang menarik, secara otomatis mereka itu ngeklik video kita. Walaupun semamanya judul kita udah kena nih, pada saat orang mencarikan sebuah kata kunci cara membuat channel YouTube, ini udah berada di atas nih di search engine YouTube. Tapi kalau thumbnail kita nggak menarik, yang menarik itu nomor 2, nomor 3, yang di bawahnya, video kita nggak bakal diklik. Nah ini teman sekalian, thumbnail ini faktor utamanya. Karena apa? Karena thumbnail ini adalah memiliki daya tarik tersendiri. Karena mereka itu bukan lihat judulnya aja, tapi lihat gambarnya juga. Kalau gambarnya ini menarik, mereka akan klik. Nah sama juga teman sekalian, kalau dulu biasanya kita membuat thumbnail kan bikin tulisan cara membuat channel YouTube. Nah untuk tulisannya ini teman-teman kita bikin nyeleneh juga. Mungkin gambarnya kita kombinasi. Kalau dulu mungkin hanya gambar background kasih tulisan udah selesai. Tapi kalau untuk saat ini persaingannya lebih tinggi lagi teman-teman. Karena apa? Mereka itu saat ini membuat thumbnail itu menarik-menarik. Banyak aplikasi-aplikasi untuk edit gambar itu lebih menarik lagi. Jadi saran saya buat teman-teman saat ini, prioritas utama adalah teman-teman itu belajar membuat thumbnail semenarik mungkin. Pertama, penggabungan gambar itu yang menarik itu seperti apa? Yang kedua,
pembuatan tulisan tuh besar kecilnya, yang penting jelas. Mereka itu terlihat profesional seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau bikin thumbnail itu nggak boleh sembarangan, karena faktor utamanya itu ada di thumbnail. Perubahan SEO YouTube lainnya, apalagi teman sekalian, perubahan SEO YouTube lainnya di tahun 2023 adalah kita akan bahas tentang jenis konten. Kalau dulu teman sekalian, pada saat saya konten pertama 2018, 2019, 2020, pada saat saya konten pertama, konten saya itu bisa campuran. Bahkan dalam satu channel YouTube saya itu jenis niche-nya itu bisa sampai 5 sampai 10. Saya targetkan ke search engine YouTube dengan kata kunci tertentu. Video-video saya itu bisa rame. Tapi kalau untuk saat ini nggak bisa diterapkan teman sekalian. Kalau kita membuat konten atau channel YouTube yang campuran, niscaya teman sekalian, rekomendasi YouTube kita akan macet, bahkan nggak bisa jalan lagi. Karena apa? Karena pihak YouTube saat ini tuh bukan hanya berpatokan di satu video. Semuanya satu video kita bisa viral nih, habis itu video lainnya ikut-ikutan viral. Nggak bisa. Karena untuk saat ini teman sekalian itu saling terkait. Rekomendasi itu bisa jalan karena apa? Karena konten kita tuh saling terkait. Seumpamanya si A nonton video si B. Nah, pada saat si A nonton video si B, ini video si B pada saat ditonton pertama kali, teman-teman, satu video ditonton, video lainnya tuh bisa muncul di berandanya channel YouTube si A. Nah, pada saat muncul di berandanya, karena jenis kontennya beda-beda, karena si A ini sukanya tutorial YouTube, sedangkan yang muncul yang lainnya ini semuanya tutorial mancing, dia nggak akan nonton nih, dia nggak akan nonton channel atau videonya tersebut lagi, teman sekalian. Nah, disinilah yang menghancurkan sistem rekomendasi YouTube. Rekomendasi YouTube itu apa sih? Pada saat video kita muncul di beranda, disodorin nih ke orang-orang para subscriber kita. Tapi mereka hanya ngeliat, di scroll itu udah kehitung sama YouTube. Kalau nggak diklik, itu kehitungnya sistem rekomendasi kita itu turun. Nah, makanya saya bilang teman sekalian, saran saya wajib kita membuat konten satu niche. Karena saat ini tuh persaingan lebih tinggi lagi. Jadi kalau persaingan sudah lebih tinggi lagi, kita harus membuat konten yang lebih spesifik. Lebih spesifik itu dalam artian kita bikin konten satu niche. Satu niche pun kita bisa bikin konten-konten yang lebih terperinci, lebih lengkap seperti itu. Jadi mereka itu pada saat melihat video kita, ya teman-teman jangan ngecek di channel YouTube saya lah. Ngecek di channel YouTube, Mas Timon aja bikin kontennya tuh campur-campur. Hari ini bikin konten tentang tutorial YouTube, besok bikin konten tentang prakerja, besok lagi bikin konten tentang apa. Jadi buat teman sekalian, untuk channel YouTube Timon Adeso, ini aslinya adalah konten tentang tutorial YouTube. Kalaupun ada konten-konten lainnya tentang konten tentang prakerja, habis itu tentang jual pulsa, itu konten berbayar ya buat sekalian. Itu konten-konten mereka yang memiliki aplikasi endorse di channel YouTube saya. Jadi kalau teman-teman itu, kalau seumpamanya kita ngomongin membangun sebuah channel YouTube, itu kan berhubungan sama uang. Kita cari uang, tapi ya nggak boleh sembarangan lah. Kita endorse juga, konten-konten endorse itu kita harus pilah-pilah. Kira-kira konten endorse-nya ini melanggar atau tidak. Kalau dulu mungkin saya pernah melakukan ya, saya endorse itu channel YouTube yang membahas tentang panel. Tapi untuk saat ini itu udah saya nonaktifkan semua. Nah, yang mempengaruhi SEO YouTube lainnya apalagi nih sekalian? Yang mempengaruhi sistem rekomendasi YouTube lainnya apalagi nih? Yang mempengaruhi sistem rekomendasi dan SEO YouTube adalah kita share video kita di media sosial, itu menghancurkan atau itu membuat macet sistem rekomendasi YouTube kita. Kenapa saya katakan bisa membuat macet? Teman-teman cek aja di YouTube Studio. Cek di YouTube Studio pada saat kita sudah share di media sosial, channel YouTube atau video kita itu bisa berkembang atau tidak. Statistiknya itu naik atau enggak, itu biasanya macet teman sekalian, bahkan nggak bisa berkembang lagi. Tapi beda lagi kalau kita dapat view itu secara alami. Mereka itu datang secara alami, mereka itu enjoy nonton video kita, mereka itu nonton video kita secara berlama-lama, sumbernya dari search engine YouTube, dari rekomendasi, habis itu mungkin dari penelusuran YouTube, mungkin lagi dari search engine Google. Jadi semuanya itu teman sekalian itu bagus, karena apa? Secara alami. Tapi beda lagi pada saat kita share di media sosial, itu terjadi apa? Retensi video kita itu akan hancur. Biasanya mereka-mereka itu yang nonton dari media sosial, mereka itu buka hanya sekilas, habis itu mereka nutup lagi. Jadi saran saya untuk SEO di tahun 2023 teman sekalian, jangan lagi share channel atau video kita di media sosial. Udah stop, biarkan aja secara alami. Nah, yang mempengaruhi SEO YouTube lainnya lagi apa nih teman-teman? Yang mempengaruhi SEO YouTube lainnya yaitu tentang subscriber dan jam tayang YouTube. Kenapa jam tayang YouTube itu tiba-tiba hilang sendiri ya teman-teman? Kenapa subscriber kita saat ini itu mudah masuk spam? Jadi support sub saat ini itu beda sama tahun-tahun dulu ya teman-teman. Kalau dulu itu melakukan support sub itu mudah sekali. Bahkan untuk mendapatkan 1000 subscriber itu mudah sekali. Tapi untuk saat ini sedikit susah. Jadi kita harus mensiasatinya. Menyiasatinya itu seperti apa?
Mungkin kalau teman-teman mungkin dulu melakukan support sub, kalau channel YouTube-nya itu udah 1000 subscriber, ya saat ini nggak usah support sub lagi. Nah, mungkin kalau dulu teman sekalian itu nonton video sendiri untuk mencapai 4000 jam tayang YouTube. Nah, untuk saat ini nggak usah dilakukan lagi kalau channel YouTube-nya udah dimonet. Karena apa? 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube itu hanya sebuah persyaratan. Jadi kalau kita dulu melakukan hal-hal yang aneh, support sub, habis nonton video sendiri, ya untuk saat ini nggak usah lagi, biarkan aja secara alami. Karena untuk saat ini sistem rekomendasi YouTube itu lebih bagus secara alami. Dan SEO YouTube, teman sekalian, SEO, Search Engine Optimization, walaupun kita optimasi sedemikian rupa, tapi kalau sumber view kita ini nyeleneh, hasil buatan kita sendiri, itu bahkan hancur. Channel YouTube kita nggak bisa berkembang lagi. Oke teman sekalian, untuk SEO YouTube di tahun 2023 seperti itu ya. Jadi buat teman-teman bukan serta-merta untuk settingan channel YouTube-nya. Jadi kalau SEO YouTube tuh biasanya kita bahas tentang settingan channel YouTube-nya. Tapi untuk SEO YouTube kali ini saya bahas beberapa poin. Mulai judul, thumbnail, habis itu tag, deskripsi, semuanya itu harus terkombinasi dengan baik. Kita harus pikirkan perkembangan YouTube untuk SEO YouTube yang terbaru itu seperti apa. Kemauannya YouTube tuh seperti apa, sistem rekomendasi YouTube tuh seperti apa. Nah, kita optimasi, kita ikutin. Kalau perlu kita lihat nih channel YouTube besar yang sedang berkembang saat ini. Mereka itu bikin atau caranya tuh seperti apa. Nah, kita ikuti, kita lihat, kita modifikasi. Oke, teman sekalian, itu saja sharing saya hari ini tentang SEO YouTube di tahun 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.